Beberapa waktu lalu, menurut data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Kemenkes RI, yang juga sejalan dengan data dari Tim Konselor Penelitian Perkembangan Penyakit HIV/AIDS, Sumbar di posisi kelima dengan jumlah LGBT terbanyak, terdapat kurang lebih 18.000 orang tercatat sebagai LGBT. Pada tahun 2018, dikutip di Republika 23 April 2018, sudah diperkirakan terdapat 14.469 orang pelaku gay di Sumatera Barat. Pada tahun yang sama, Pemprov Sumbar akhirnya menggelar penelitian komprehensif untuk mengetahui secara rinci penyebab penyimpangan seksual dan karakteristik pelaku LGBT. Deretan kasus LGBT yang terjadi di tahun 2023 diantaranya terjadi di Bukit Tinggi. Satpol PP mengamankan 3 pelaku LGBT pada malam takbiran. Bahkan juga ada oknum anggota Satpol PP Sumbar yang dipecat setelah menyebarkan konten yang berbau LGBT. Kabar terbaru, seorang wanita diduga penyuka sesama jenis atau lesbian membawa kabur gadis di bawah umur ke kota Batam. Wanita diduga lesbian tersebut kini sudah ditangkap jajaran Satreskrim Polres Padang Pariaman. Tidak hanya di kalangan masyarakat umum, kasus LGBT juga terungkap terjadi di salah satu universitas ternama di Kota Padang. Universitas tersebut akhirnya memecat 2 orang oknum dosen yang terindikasi LGBT. Banyak pihak yang sangat menyayangkan persoalan ini karena Sumbar dikenal sebagai provinsi yang memiliki falsafah, adat basandi syara basandi kitabullah. Semestinya sudah mampu membentengi masyarakat dari perilaku menyimpang ini, namun justru menjadi salah satu penyumbang terbesar kasus LGBT di Indonesia. Ada juga pihak yang menggaungkan agar remaja dan pemuda kembali aktif melakukan berbagai kegiatan di masjid-masjid dalam rangka menjauhkan generasi dari pergaulan bebas. Lantas, apakah bisa persoalan LGBT diselesaikan dengan mengaktifkan kegiatan masjid? Apa yang menjadi penyebab LGBT yang kian merebak? Melihat penyebab LGBT sejatinya adalah perilaku liberal, kebebasan bertingkah laku yang berkembang di masyarakat dunia. Tidak tanggung-tanggung, LGBT ini sudah dikampanyekan secara masif oleh lembaga-lembaga besar dunia sebagai implementasi dari nilai HAM yang sudah sejak lama digaungkan di dunia hingga akhirnya sampai ke tengah-tengah negeri Muslim termasuk Indonesia. Padahal, LGBT hanya akan mengancam eksistensi kehidupan karena individu tidak akan bisa bereproduksi dengan adanya hubungan sesama jenis. Inilah yang akan mengakibatkan bahaya kepunahan populasi manusia. Namun, justru ide ini diperjuangkan untuk diterima seluruh negeri. Perilaku ini jelas gagal menjamin keberlangsungan hidup manusia. Belum lagi, LGBT sebagai penyebab pertama hadirnya penyakit menular seksual yang sangat mengerikan dan mengancam nyawa pengidapnya, seperti HIV/AIDS yang pada hari ini sulit ditemukan obat dan penawarnya. Ide kebebasan yang hari ini digaungkan akan selalu eksis di tengah kehidupan manusia, selagi masih sistem kapitalisme yang berazaskan sekularisme masih dipertahankan dan diterapkan di dunia. Sekularisme merupakan paham yang menjauhkan manusia dari keterikatan pada hukum pencipta dari segala aspek kehidupan, sehingga wajar manusia hidup dengan ide kebebasan. Sebagai seorang Muslim yang sudah mengetahui bahaya perilaku menyimpang ini, lantas apa yang mesti dilakukan? Dan apa langkah yang seharusnya dilakukan negara agar mampu menuntaskan kasus LGBT ini?